Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana untuk yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa taala berkenan mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Majelisnya para malaikat. Majelis di mana di dalamnya Allah turunkan rahmat. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang berjalan di dalam jalan itu ia menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Saat di mana seseorang mencari jalan termudah untuk menuju surga, maka Allah memberikan opsi, memberikan alternatif mudah, yakni hadir di majelis ilmu. Dan kita hari ini, di subuh ini, berada di majelis ilmu. Tentunya rangkaian majelis ilmu kita di pagi hari ini adalah bahagian dari suguhan. Sekali lagi kami sampaikan, rentetan pengajian kita di subuh ini adalah bahagian dari suguhan promosi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ibadah di bulan suci Ramadan itu promosi dari Allah. Karena sesuatu yang di luar bulan Ramadan itu dihitung pahalanya sekian dan sekian, namun di bulan suci Ramadan ibadah wajib itu menjadi berlipat-lipat kedudukannya, pahalanya, ujrahnya. Salat sunnah yang kita kerjakan di bulan selain Ramadan itu dihitung seperti salat sunnah. Akan tetapi salat sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu terhitung sebagaimana salat wajib selain di bulan Ramadan. Pun begitu juga ibu-ibu, dengan yang namanya pengajian taklim ini, yang dikerjakan di bulan Ramadan tidak sama dengan di bulan selain Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan promosi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah sampai hari ini, sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat untuk meraup segala
promosi yang Allah hidangkan di hadapan kita bersama. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, amin. Agar dimudahkan urusan kita di bulan suci Ramadan tahun ini, amin. Dan kita mendoakan agar asatis-asatis kita yang hari ini diuji dengan sakitnya, mereka bisa sabar dan diberi kesembuhan, amin. Allahumma amin. Salawat serta salam juga tak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada diri pribadi kami yang tengah berbicara di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk kita senantiasa banyak untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa, Ustaz? Karena kita tidak tahu amalan apa yang membuat Allah itu mewariskan surga Jannatul Firdaus kepada kita. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu, bisa jadi bukan salat yang membuat Allah masukkan kita dalam surga, tapi amalia salawat kita ini. Maka oleh karena itu, jangan pernah bakhil, jangan pernah pelit, jangan pernah kikir untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi setelah imsak kami dihubungi sebagaimana yang disebut oleh Bang David tadi, bahwasanya seyogyanya yang mengisi adalah Ustadz Aziz. Qadarullah, memang dalam waktu beberapa hari belakangan telah nampak gejala bahwasanya beliau akan demam dengan suara yang sudah mulai berubah. Nah, ini memang namanya manusia lah ya. Apalagi hampir semua asatis setiap malam itu mengisi di beberapa tempat. Dan itu menjadi sesuatu yang biasa. Tapi tidak ada salahnya kita mendoakan kesembuhan kepada beliau agar kita mampu mengambil faedah yang banyak ya dari majelis ilmu beliau. Syafahullah la ba'sa tahurun insyaallah. Taib, pada pagi hari ini masih terkait dengan surga dan neraka, namun dalam konteks yang berbeda. Kita akan membawakan sebuah hadis yang tentunya nanti kita akan syarah hadis ini, yang hadis ini kaitannya seharusnya membuat kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis ini diperuntukkan bagi kita ahli ta'ah. Ahli apa ibu-ibu? Ahli ta'ah. Orang yang taat. Kita tidak membicarakan orang yang tidak taat ibu-ibu. Kami yakin dan percaya kita yang kumpul di musola ini ya, adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membicarakan pelaku maksiat lainnya. Tapi ini hadis yang akan kita bawakan ini adalah hadis yang menegur kita sendiri. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Ya, atau orang yang benar lagi dibenarkan. Inna ahadakum yajma'u khuluqahu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya ya, selama 40 hari dalam bentuk nutfah,
dalam bentuk sperma. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ilmu kedokteran modern ya, itu tidak ada apa-apanya karena nas telah berbicara, hadis telah berbicara mengenai tentang masalah kedokteran. Hal ini adalah ditunjukkan dengan nas yang berkaitan dengan manusia itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dalam perut ibunya. Permulaannya itu adalah bentuk sperma selama 40 hari. Ya, selama 40 hari. Summa alaqatan mislu dzalik. Kemudian Allah sempurnakan selama 40 hari itu, summa yakunu mudghah. Kemudian dari nutfah tadi Allah sempurnakan dia menjadi segumpal darah. Ya, segumpal darah. Ya. Kemudian summa yursalu ilaihil malak. Setelah segumpal darah, Allah genapkan lagi 40 hari lagi. Jadilah ia 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Jadi dari sperma ke darah dan ke daging. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summa yursalu ilaihil malak." Kemudian diutus padanya malaikat. Ya, diutus padanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan pada janin ibu ini roh. Jadi ibu-ibu, saya sering memanggil audiens saya ibu-ibu ini karena ibu juga merasa hari di mana bayi yang ada di rahim ibu itu memiliki reaksi bergerak pertama sekalinya, itu biasanya panggil bapak. Biasanya kalau bayi pertama, ya kan, kita bernostalgia, bang, atau pak, dedeknya nendang, sudah gerak, ya kan, sudah gerak. Pada proses ini, ya, malaikat telah Allah utus kepada rahim ibu, ya. Kenapa di situ? Apa yang dilakukan malaikat? Ditiuplah ruh. Ya, ditiuplah ruh setelah disempurnakan bentuk fisiknya, tangan, hidung, mata, kaki, ya, dan organ-organ intim lainnya, ya, organ vital, maka ditiupkanlah ruh. Tidak berhenti sampai di situ, ya. Fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka ditetapkanlah atau ditulislah padanya 4 perkara. 4 perkara. Bikatsbi rizqihi, tentang rizkinya, Bu. Tentang rizki itu ditulis. Ya, catatan dari Lauhil Mahfuz Allah bawa dan diberikan kepadanya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Itu yang kedua. Pertama rizki, yang kedua ajal. Wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Ya, suka dukanya, ya, di atas dunia ini. Itu disebutkan. Jadi dari sini ibu-ibu, dari yang 4 hal yang disebutkan ini, ya, tentang ajalnya, maka sudah pasti ini menunjukkan bahwasanya, ya, tidak ada namanya istilah ulang apa, Bu? Ulang tahun. Kenapa? Selamat panjang umur, ya. Tidak ada dalam syariat kita karena sudah Allah tentukan ajalnya. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Maupun di Islamkan, barakallahu fi umrik. Ya, yang namanya syariat, ya, dia tidak berubah walaupun di Islamkan. Ya. Maka dari sini kita tahu, Ibu, batasan usia seseorang. Dengan cara apa dia wafat, ya, dan umur berapa ia wafat. Itu telah ditulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Kemudian
kita tidak berbicara mengenai ini. Tapi di hadis setelah ini, apa kata Nabi SAW? Fawallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairihi, demi Allah, kata Nabi. Rasul bersumpah. Jadi ibu-ibu, kalau ada Nabi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keseriusan Nabi. Ada hal penting yang ingin Nabi sampaikan kepada kita. Ya. Dan ini penting. Apa kata Nabi? Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira'. Sampai dirinya dengan surga berjarak zira'. Zira' itu ibu hasta, dari sini ke sini. Jadi jaraknya dirinya dengan surga itu berjarak 1 hasta. Tidak jauh, tidak jauh. Itu di depan dia. Kalau kita istilahnya masuk masjid, ya paling di depan itu tempat kita buka sandal. Satu apa lagi? Ya. 1 hasta lagi. Namun apa yang terjadi? Fayasbiqu alaihil kitab, berlakulah ketetapan Allah atas dirinya. Fayamalu bi amalin ahlin nar, dan dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Artinya ibu-ibu, dia mau meninggal ini, saban hari dia berada di atas ketaatan. Selama di dunia Pak, ketaatan terus. Ya rumah kesapahia iya, nada matua iya musagi. Setiap hari dia sholat di masjid. Sampai menjelang-jelang ajalnya, dia ini mengamalkan amalan ketaatan itu. Kemudian, apa yang terjadi? Mungkin di 1 hari atau 2 hari ia akan meninggal dunia tanpa sakit mungkin. No megeno. Iamal ke amalia penduduk neraka. Mungkin 2 atau 3 keadaan. Ya. Fadakhala fiha, dan Allah masukkan ia dalam neraka. Padahal sebelumnya ia beramal dengan amalan penduduk surga. Kita lanjutkan hadisnya. Nanti akan kita jelaskan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian, atau ada salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amalin ahlin nar. Dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Roma akhriya ladizi bagani zadenya. Tidak ada 1 hari pun yang berlalu dari dirinya maksiat. 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 Ya, sampai orang bosan menengok dia lagi. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha zira'. Sebagaimana yang berlaku kepada orang tadi yang pertama, orang pertama, tipe pertama, sampai dirinya dengan neraka itu berjarak 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Berlakulah ketetapan Allah atas dirinya. Ya, fayamalu bi amalin ahlil jannah fadakhala fiha. Dia beramal dengan amalan penduduk surga 2 atau 3 kali dia beramal. Ya, tentunya mungkin ini adalah amalan ketauhidan atau amalan yang memang langsung mengantarkan dirinya ke dalam surga. Dan dia wafat di saat itu, maka Allah masukkan ia dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini hadis seharusnya membuat kita merinding, Ibu. Bagaimana tidak? Banyak dari kita dalam tanda kutip pede. Sudah surga saya dah. Sudah saya dapatkan ini surga. Saya jamin saya surga. Melalui hadis ini, Nabi SAW mengingatkan kita agar jangan sampai pede, terlalu pede, percaya diri, sehingga kita mengklaim si fulan yang hari ini berada di atas maksiat, kita bilang, narakul, nah ini adalah saya.
neraka tempatnya ini saya. Ya. Terkadang dari kita menyinyirin orang itu nomor satu. Ada orang yang baru ke masjid di Ramadan, kita nyinyirin. Paling 1 minggu, 2 minggu. Padahal dia datang bukan ke rumah kita, dia datang jadi tamu Allah. Kenapa kita nyinyirin? Dia pergi itu bukan ke rumah kita, tapi ke rumah Allah. Doakan dia di atas kebaikan. Jangan dikata-katain. Karena yang pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta istri kita, jangankan istri kita, kita sendiri hati kita itu milik Allah. Disebutkan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah meletakkan hati manusia di antara jemari Allah. Artinya sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati kita. Makanya Ibu, ada doa yang sahih dari Nabi SAW, ya, doa yang familiar di tengah kita untuk meminta istiqomah. Ya. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan. Membolak-balikkan apa ini? Hati. Tsabbit, teguhkan, tetapkan, jangan dibolak-balik lagi ya Allah hati kami. Ala dinik, atas agamamu, teguhkan kami di atas ketaatan kepadamu. Ini dia doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini seharusnya membuat kita merinding. Seharusnya membuat kita merinding. Bagaimana tidak? Ya, jangan terlalu pede kita bahwasanya hari ini kita berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Ada salah seorang ibu, orang yang beramal dengan amalan penduduk surga, fima yabdu linnas. Ya. Fima yabdu linnas sittina sanah wa huwa min ahlin nar. Ya ibu-ibu, beramal soleh ia selama 60. 60 bawah tengah. Pakai. 60 tahun ibu-ibu sampai iya. Ya. 60 tahun dia hidup di usia dari mungkin diawali dari usia balik, beramal ia 60 tahun ada. Berarti lanene formazane sebelum balik mungkin sekitar taruhlah 75 lah. Kalau memang balik itu usia 15 iseda, berarti 75 usia nia. Dari 75 tahun itu tak ada diterima ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harusnya menjadi alarm sama kita. Ya. Kenapa seseorang bisa tertolak ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bisa dikarenakan ibadah itu tidak memenuhi rukun dan syarat. Surat dan ketentuan berlaku kalau bahasa kita. Tidak sesuai dengan petunjuk syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebagian ulama mengatakan dengan hadis yang membicarakan 60 tahun tadi dia tidak diterima dalam solatnya. Ya, adalah orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Akan tetapi ini maksud daripada yang kita bicarakan adalah tentang orang yang beramal dengan penduduk surga tapi dia kira beramal dengan amalan neraka, adalah orang yang selama hidupnya dia ingin berbuat maksiat namun tidak kesampaian, belum ada kesempatan. Ingin dia melakukan maksiat tapi dipendam-pendam. Keinginannya untuk berbuat maksiat kuat, tapi Allah belum memberikan kesempatan itu. Sehingga apa yang terjadi? Di momen-momen akhir dari kehidupan dunianya Allah sibak. Allah ungkap tirai itu tadi. Sehingga apa yang terjadi? Keinginannya untuk melakukan maksiat tersebut Allah ijabah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, bila ada keinginan maksiat kita yang belum terlaksana saat ini, kubur dalam-dalam.
minta doa sama Allah, ya Allah, jangan jadikan maksiat niatku ini yang belum tercapai ini Engkau kabulkan ya Allah. Jangan jadikan ya Allah, jangan kabulkan ya Allah. Sesungguhnya hamba-Mu ini adalah hamba yang lemah. Ya, minta tolong sama Allah. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, ya. Jangan sampai kita termasuk orang yang Allah takdirkan sebagai orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Kita berletih dalam beramal, namun keletihan kita dalam beramal itu di endingnya kita termasuk orang yang merugi. Wal iyazubillah. Wal iyazubillah. Ya kan? Kalau gitu Ustaz, saya ingin berada di posisi yang kedua, beramal toleh saja saya. Amal toleh lawannya amal soleh, Bu. Kalau gitu saya tidak usah sholat-sholat Ustaz. Atau nanti di akhir hayat dapat saya kebaikan. Pertanyaannya, tidak semua orang diberikan wafat di atas husnul khatimah. Yakinkah bapak-bapak, ibu-ibu kita berada di antara kebaikan itu? Yakin? Tidak ada yang tahu. Kita betapa banyak orang yang berharap menggantungkan harapan tinggi setinggi langit. Akan tetapi kematian dengan dirinya, kematian dengan hidupnya seperti ini. Yang mengalahkan angan-angan seseorang itu adalah kematian. Tidaklah ada yang mengalahkan ya hawa nafsu manusia melainkan kematiannya. Betapa banyak orang kalau ditanya orang yang di pusara, yang di makam-makam itu memiliki keinginan-keinginan besar melebihi usianya. Kalau ditanya sama yang meninggal itu, apakah ada keinginan duniamu? Ada. Sebelum saya meninggal, saya ingin melihat cucu. Ternyata dia wafat. Saya ingin melihat rumah yang saya dirikan rumah kepada anak dan menantu saya, baru saya akan wafat. Ternyata banyak yang meninggal. Harapan dan asa mereka banyak terpupus karena kematian. Karena kematian. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, mari kita introspeksi diri kita, ibadah kita. Benar enggak kalau diri kita balik ke hati? Benarkah ibadah kita itu murni mengharapkan wajah Allah? Atau jangan-jangan kita ibadah itu karena mertua? Ibadah itu karena dilihat atasan? Atau kita ibadah dalam bahasa yang sering kita fahami, kita ria, dipandang saleh di hadapan orang sehingga kita baru beramal, sehingga kita baru membaguskan ibadah-ibadah kita di hadapan hamba. Atau tak jarang dari kita ya kan pergi umroh, ya cekrek di Ka'bah, beri emoticon, sebarkan di sosial media. Dengan maksud untuk orang melihat kita, bagus ya. Kalau maksudnya untuk memotivasi, beda Pak. Kita foto ibadah di tanah suci, dengan maksud kita akan kasih ke grup keluarga misalkan, untuk memotivasi keluarga kita yang memiliki harta juga selain kita. Ini saya loh, harta saya tidak sebanyak Anda. Saya bisa, kenapa Anda tidak? Ini boleh. Tapi namanya menjaga hati Bang David. Hati itu sulit Bang David. Fudail bin Iyad, ulama besar saja sulit. Beliau mengatakan sulit menjaga hati. Ulama soleh dahulu saja mereka mengatakan sulitnya ya menjaga hati. Apalagi kita. Ya, cekrek sana, cekrek sini, saling ibadah. Apalagi seperti sedekah menjadikan konten sekarang. Harus di foto. Ya, kalau umpama sekedar untuk sebagai dokumentasi, hanya untuk sebagai laporan kepada misalkan kita sebagai orang penyalur, supaya diketahui bahwa kita jujur dalam hal memberikan, menyalurkan itu, cukup kepada mungkin itu tidak mengapa. Tapi ada kalanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang duafa itu, dia tidak mau dipublikasikan. Dia memiliki muru'ah. Dia memiliki harga diri. Dia tidak mau diekspos. Kalau dikasih, ya dikasih. Kalau enggak, itu tidak mengapa. Kami masih sanggup membeli beras. Terkadang dari kita dibuat konten. Saban hari kalau kita lihat ya sosmed kita, Facebook kita lihat, tengok video short, ya kan, di foto dulu, cekrek, baru dipublikasikan.
Jangan menjaga hati sulit. Menjaga hati sulit bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maksud kita tadi niat lillahi ta'ala karena orang berkomentar, bapak soleh ya, udah muncul satu riak-riak, ya, bangga dengan diri, tengok saya, ya, tengok saya sudah beramal soleh. Maka lihat bagaimana ulama dahulu, ya, mereka melakukan ketaatan, baru setelah mereka meninggal wafat, beliau baru dikenal bahwanya si fulan ini adalah orang yang melakukan ketaatan tersebut. Disebutkan masih keturunan Nabi SAW, anaknya Hasan atau Husain. Ya, anaknya Hasan atau Husain, cucunya Nabi SAW. Kalau tidak salah Zainal Abidin. Kalau seingat kami Zainal Abidin. Beliau di gelapnya malam, beliau menggotong gandum. Kalau bahasa kita sekarang beras, kalau makanan pokok di Arab gandum, ya kan? Dia letakkan, dia pikul di pundaknya di waktu masih malam, ya kan? Kalau di sana jam 3 di saat itu belum ada lampu, Bang David. Diletakkan aja di depan rumah gandum itu. Di depan orang fukara. Begitu keadaan beliau ketika beliau memiliki harta. Namun ketika beliau wafat, orang-orang baru merasakan bahwasanya yang selama ini menginfakkan itu adalah beliau ini, rahimahullah. Zainal Abidin. Selama hidupnya apakah dia publikasikan? Tidak. Orang tidak tahu siapa dia. Tahunya kapan? Ketika dimandikan ada bekas beban hitamnya, bekas sesuatu di pundak beliau ini. Baru tahunya di situ. Yang kedua, bukti bahwasanya beliau yang berinfak, setelah itu tidak ada lagi orang yang berinfak setelahnya. Tidak ada lagi kebiasaan seperti ini. Lihat bagaimana para ulama dulu menjaga hati. Kalau kita tidak, dikasihnya sedikit, ya beritanya kemana-mana. Di foto, ini buku tulis ya. Tapi kalau tidak saya yang memberikan itu tidak bisa dia belajar. Atau disebut-sebutkan kebaikannya. Para ulama dahulu diketahui kebaikannya itu setelah dia wafat. Kalau setelah dia wafat, nggak ada lagi gunanya. Nggak ada lagi gunanya bagi siapa, nggak memberikan apa-apa sama si yang sudah meninggal. Tapi kita, inilah dia. Maka ayo ikhwan, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai ya kita mengira kita ini berada di atas kebaikan. Ya, sampai kita betul-betul meminta pertolongan kepada Allah. Kita tidak akan bisa berada di atas ketaatan hari ini, itu dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin. Tidak ada yang menjamin, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita berada di atas ketaatan, selamanya kita berada di atas ketaatan. Kemudian, ya, Ibrahim alaihi salam. Ibrahim ini apa gelarnya ibu-ibu? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini gelarnya Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, ya, jauhkan diriku wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim yang notabene beliau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Gelar yang notabene hanya disematkan kepada 2 rasul saja. Kekasih Allah itu ibu-ibu, bapak-bapak, hanya didapat oleh 2 rasul. Rasulullah SAW dan Ibrahim alaihi salam. Hanya 2 ini. Namun beliau senantiasa meminta kepada Allah pertolongan. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku. Dari apa? Dari menyembah berhala. Artinya, berikan tetap kepadaku, ya, berada di atas ketaatan pada dia Rasul, dia Nabi, dia
Abul Anbiya. Dia Nabi Ulil Azmi. Coba. Nabi saja tidak menggantungkan ketaatan di atas kedua lututnya. Tapi senantiasa meminta dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Kalau Nabi sekaliber Ibrahim alaihissalam aja meminta pertolongan kepada Allah, maka kita lebih layak lagi untuk banyak meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita tertipu dengan banyaknya amal. Jangan kita tertipu ya dengan banyaknya amal kita. Karena banyak orang tertipu dengan amal, dia sombong, ya. Dia sombong. Karena orang yang tertipu dengan banyaknya amal atau makhluk yang pertama sekali tertipu dengan amal itu adalah iblis. Iblis awalnya adalah penduduk surga, ahlu jannah. Namun dia melakukan satu perbuatan. Apa perbuatannya? Aba wastakbar, dia sombong dan membanggakan diri. Ketika Allah perintahkan kepadanya untuk sujud menyembah Adam alaihissalam, ya, apa katanya? Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dirinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik. Engkau ciptakan aku dari tanah, sementara dia dari turab, dari api, dari tanah, aku dari api, kata iblis. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika ditanya mana yang lebih baik, tanah apa api? Nah ini, kalau bapak-bapak ditanya mana yang lebih baik, tanah apa api, Pak? Ibu, mana yang lebih baik, tanah apa api? Tanah. Kenapa? Barakallahu fik. Kalau api menghancurkan. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ibu, tidaklah yang keluar dari api melainkan membinasakan. Dan tidaklah yang keluar dari tanah adalah menghidupkan. Tadi ibu makan nasi, dari mana keluarnya? Tadi ibu makan sayur bayam, dari mana keluarnya? Semua yang dikonsumsi manusia itu berasal dari tanah. Api, ada nggak api ini yang menjadi kawan? Kawan itu sudah kecil. Tapi kalau sudah mengganas dia, tidak ada yang keluar dari api melainkan kebinasaan. Ini menunjukkan bahwasanya tanah lebih mulia daripada api. Paham di sini bapak-bapak? Nah ini ya. Jadi makhluk Allah pertama yang sombong, yang tertipu dengan banyaknya amal, karena iblis awalnya adalah makhluk Allah yang taat kepada Allah, tapi dia tertipu dengan banyaknya amal. Maka kalau ada orang yang tertipu dengan banyaknya amal, sungguh dia telah mengikuti sunnahnya iblis dalam perkara ini. Ya, sungguh dia telah mengikuti sunnahnya iblis. Nah, kedua, ya, setelah berbicara mengenai ikhlas, sedikit lagi kita genapkan 6:30 Bapak-bapak ya, ibu-ibu. Karena saya lihat sudah mulai melihat jam. Kedua, terkait dengan orang tertipu dengan banyaknya amal, adalah mereka yang beribadah tidak berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini musibah. Banyak orang ibu-ibu, bapak-bapak, dia hanya bersandar kepada yang penting ikhlas. Yang penting lillahi ta'ala ini. Tapi dia tidak mengikuti ya rambu-rambu yang Allah syariatkan. Dia tidak menjadikan Rasul sebagai tuntunan. Dia tidak menjadikan Rasul sebagai sumber untuk mengambil informasi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang hanya bersandar kepada yang penting lillahi ta'ala. Tapi tata cara ibadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Kalau sekiranya orang dibiarkan beramal soleh dengan sekehendak hatinya, pertanyaannya untuk apa Allah menurunkan Rasul? Kalau kita semua berkehendak baik,
Kita ini ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, dalam menimbang baik dan buruk aja itu berbeda-beda pendapat kita. Akal kita ini lemah. Lemah, betul-betul lemah. Mau buktinya ibu-ibu, bapak-bapak? Buktinya adalah ringkas. Bapak, ibu-ibu wudhu. Salat datang subuh ke sini, salat tahiyatul masjid. Dah, selesai salat buang angin. Kira-kira Bang David apa yang abang lakukan? Wudhu. Kenapa nggak cebok saja? Yang menariknya, yang keluarnya maaf di bawah, tapi yang dicuci nggak ada hubungannya dengan tempat wudhu. Yang dicuci siku lah, mengusap kepala lah, kumur-kumur lah, kaki lah. Tapi yang keluar, kenapa yang dicuci beda, yang keluar beda, tempat keluar beda. Dalam masalah buang angin saja, kita harus tunduk kepada syariat Allah. Itu baru perkara buang angin. Harus tunduk. Jadi banyak dari kita, yang penting masuk akal dikerjakan. Yang penting masuk akal dikerjakan. Menurut saya, ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Kemudian, perlu digarisbawahi, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Laulad din ala ro'yi, jika sekiranya agama dibangun di atas akal. Saya ulangi ibu-ibu, jika agama itu dibangun di atas akal, maka Nabi SAW ketika safar, beliau kalau safar pakai khuf, sepatu bu. Ketika wudhu, beliau tidak melepaskan khufnya ini bu. Dia mengusap punggung sepatunya. Jadi kalau sepatu di sini dia diusap Rasul bu. Padahal yang sering kotor yang mana bu? Di bawah. Nabi hanya mengusap khufnya saja. Jadi Bang David, kalau abang pergi safar ke hutan, kita jalan-jalan ini kan, sholat nggak ada apa, boleh abang sholat pakai sepatu bang. Boleh abang wudhu dengan hanya mengusap punggung sepatu aja. Tengok, kata Ali, di sini pelajaran penting. Pelajaran akidah. Kalau agama ini dibangun di atas akal, maka selayaknya yang harus dicuci ketika wudhu itu adalah telapak sepatu, bukan punggung sepatu. Namun aku melihat Nabi SAW mengusap atas sepatunya dan membiarkan bawah atau alas daripada sepatu beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Akal tidak diberikan tempat untuk mengotak-ngatik syariat. Kalau agama ini di luar tidak masuk akal kita, yang kita lemahkan dalil atau akal? Akal. Inilah yang menyebabkan Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, ibu-ibu. Pagi hari seperti ini, ketika Rasulullah SAW malam hari setelah beliau dimi'rajkan ke langit ketujuh, beliau bersandar di salah satu sudut Ka'bah. Qadarullah, Allah takdirkan beliau berjumpa dengan Abu Lahab di pagi itu. Ma'bika ya Muhammad, apa yang terjadi kepadamu wahai Muhammad? Maka Rasul mengkhabarkan tentang peristiwa hebat di malam itu. Kemudian musuh Allah ini mengatakan, ini kesempatan, bergumam, ini kesempatan besar untuk memurtadkan kembali umatnya Muhammad. Sehingga orang pertama yang beliau jumpai adalah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar? Karena Abu Bakar yang terang-terangan berbaiat mengimami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketok pintunya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, keluar. Keluar Abu Bakar. Kemudian dikabarkan tentang seperti ini. Maksud Abu Lahab, Abu Bakar ini keluar dari Islam, namun beliau membenarkan apa yang disampaikan, apa yang didengarnya dari Abu Lahab. Benarkah itu menyampaikan Nabi? Ya, maka aku beriman. Itulah yang membawa Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Itulah yang membuat kenapa beliau imannya seluruh kaum muslimin. Di sebelahnya ada imannya Abu Bakar, ibu-ibu. Di sini ada imannya Umar, Utsman, Ali. Dan imannya kita digabung semuanya, imannya Abu Bakar lebih tinggi daripada imannya kita. Kenapa? Karena beliau orang pertama yang meletakkan akal di bawah nas.
di bawah dalil. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita, ibu-ibu. Di saat banyak orang dalam tanda kutip sok pintar, dia mengotak-ngatik syariat dengan akalnya. Yang penting baik, yang penting baik, atau yang penting Allah Maha Pengampun. Sehingga mereka tidak menjadikan Rasul sebagai yang layak untuk diikuti. Karena banyak orang tertolak dirinya dalam beramal karena dia tidak ittiba. Kalau seseorang hanya boleh bervariasi dalam ibadah, sekali lagi kami katakan, lalu untuk apa Allah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semoga dengan yang sedikit ini ya membuat kita lebih meng-cross check amalia-amalia kita. Benarkah amalia kita ini sesuai dengan petunjuk Nabi, atau jangan-jangan kita selama ini beribadah hanya mengikuti hawa nafsu? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan sebelum masuk syuruk ya kepada Bapak dan Ibu. Falyatafaddal mashkura. Ya, Pak. Iya, Pak. Iya. 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 Nah, enggak. Masih fakir saya, masih fakir. Tadi dari sisi sedekah. Iya. Bukan saya itu kata-kata dulu. Iya. Karena saya ini sering sedekah setiap hari. Iya. Terus malah saya beli dari sini ikan bunga. Dari bawah saya bawa di Spanu. Iya. Sampai di Spanu ditawarkan saya bersama. Tidak saya tidak harus keluarga saya. Kasihlah saya. Dan saya nikmati semalam itu oleh iya. Oh, merasakan juga beliau? Oh, iya, insyaallah. Ada beberapa lokasi. Iya. Saya boleh pastikan lebih sertifikat. Iya. Dan ini sama kakak saya dan sama ibu saya si Ali di Kampung dan sama kawan saya ada Pak Aceh. Namanya Pak Ocu namanya. Iya. Sama dulu kan di sini. Dan tengok keadaan mereka juga kayak lagi. Iya. Ini pertanyaan. Iya. Oh, pertanyaan. Makanya saya bingung mana pertanyaannya. Oh iya. Taib Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Yang pertama terkait tentang sifat-sifat neraka, tingkatan-tingkatan neraka. Jadi neraka itu Pak disebutkan dalam hadis yang sahih, suatu ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya terdengar suara dentuman keras, tum. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, al sami'tum nida, apakah kalian mendengar suara itu? Dengar. Para sahabat mendengar. Tahukah apa yang jatuh itu? Para sahabat langsung mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Kata Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah batu yang dijatuhkan dari lembah Jahannam. Dan batu itu baru jatuh, batu itu dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Dan baru sampai ke dasarnya hari ini. Hari di mana mereka mendengar suara dentuman tadi. Jadi kira-kira neraka itu luas apa sempit? Luas. Luas, sangat luas, Pak. Sangat luas. Dan tentunya umat yang masuk neraka itu bukan hanya umat Rasulullah saja. Tentunya kita meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari azab dan murka Allah. Makanya kita ibu-ibu, bapak-bapak, kita dianjurkan berdoa setelah kita melafazkan kalimat innaka hamidum majid di tahiyat. Kita berdoa dari 4 perkara besar. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Satu di antara 4 hal yang kita berlindung kepadanya. Wa min azabil qabr. Makanya nanti, Dek, kenapa lama kali Ustaz ini tahiyatnya? Bacaan apa yang dia? Kita berdoa dari ini. Ya, disunahkan. Nabi tidak pernah meninggalkan berdoa di tahiyat, melainkan beliau meminta perlindungan dari 4 ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, lindungi aku dari ngerinya neraka jahannam. Ya Allah, lindungi aku dari azab kubur. Ya Allah, lindungi aku dari ujian hidup dan mati. Ya Allah, lindungi aku dari fitnahnya masihid dajjal. Fitnah dajjal. Kita kembali kepada pembahasan. Terkait tingkatan-tingkatan neraka ini sangat banyak. Seharusnya pagi ini kita akan membahas masih sifat-sifat neraka. Namun kita membutuhkan persiapan. Kami tadi katakan sebelum azan subuh kami dihubungi Bang David. Ditelepon beliau. Jadi kita memiliki persiapan bapak-bapak ibu-ibu. Karena yang kita bawakan adalah ayat-ayat Allah dan hadis Nabi. Kita butuh persiapan. Makanya bukanlah pertanda orang hebat, orang yang bodoh mengatakan kenapa harus ceramah, tidak pakai buku gitu. Kita tidak boleh berkata-kata agama ini tanpa sembarangan. Sembarangan, ini bahaya. Dan agama ini, ya, qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan hadis Nabi. Ya, makanya kita tidak membawa pagi ini perkara tentang neraka secara umum, karena belum ada kesiapan kami untuk membahas, mengkaji kembali lagi pembahasan ini. Namun insya Allah, Pak, kita akan jelaskan lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ya, semoga Allah mengizinkan kita dipertemukan lagi. Jadi tingkatannya nanti banyak. Insya Allah kita akan bahas, ya, tentang sifat-sifat neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait apa tadi, Pak? Oh, itu nggak usah, Pak. Semoga Allah itu memberikan kita hidayah, menetapkan hati kita. Dan kami masih fakir, Pak. Kami masih kerdil ilmu kami. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Itu yang utama. Kemudian sedekah ini, Pak. Itu pernyataan tadi. Yang baik. Masalah ada 4 hal yang Allah tetapkan, amalihi wa syarhi wa khairi. Yang dimaksud dengan amal di situ, Pak, saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama itu adalah tentang disebutkan tentang rezekinya, ya kan? Amalihi itu tentang baik dan buruknya. Berapa kali kita suka duka kita di dunia ini telah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz, takdir kita. Jadi bahkan di surga dan neraka itu, Pak, kalau di neraka disebutkan dalam hadis yang Muslim, hadis yang sahih, bahwasanya neraka itu memiliki bilik-bilik. Di setiap bilik itu telah ada nama Ikhwan Caniago. Sebagaimana surga telah memiliki nama Ikhwan Caniago. Hanya saja kita yang menentukan di mana kita mengambil bilik. Apakah bilik surga atau bilik neraka. Makanya menarik mengulas tentang perkara neraka ini, ibu-ibu. Ya, menarik. Ya. Kita akan insya Allah bila umur panjang masih diberikan kesempatan di sini, kita akan lagi tetap mengulik lagi sehingga kita mengetahui seluk-beluk neraka ini bagaimana, ya, tentang sifat-sifat neraka, ya, tentang apa yang terjadi di neraka, ya, tentang keabadian di neraka, tentang azab-azab yang menimpa mereka. Seperti pelaku riba, pezina, ya, dusta lagi terbagi, ada dusta kepada Nabi, dusta yang biasa,
Nanti akan kita bahas insya Allah pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Mungkin itu saja ya berhubung masalah sedekah thayyib. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi Pak, menjaga hati itu sulit. Menjaga hati itu sulit Pak. Maka jaga hati itu sulit, maka jangan buka ruang. Jangan buka ruang untuk kita mendapat pujian. Karena orang terkadang dia bisa ikhlas Pak. Tapi ketika itu kembali ke diri kita Pak. Saya tidak bisa mengatakan, atau kami tidak bisa mengatakan Bapak sudah berbuat ikhlas, tidak. Karena riak-riak kesombongan itu terkadang muncul ketika ada pujian. Makanya Pak, sedekah yang paling baik itu adalah ketika orang tidak mengetahui kita. Ya, makanya perkara riak ini Pak, artinya kesombongan ini Pak, memang sulit Pak. Walaupun kita ikhlas awalnya, tapi karena pujian satu orang, itu membuat kita bisa berubah niat kita Pak. Nah, ini bahaya. Artinya kita harus menjaga keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada hal yang harus kita jaga dari si penerima. Kadang-kadang dia nggak mau diekspos. Kadang dia merasa balik doa fasikele udah miskin sekali aku. Ada seperti itu perasaan. Ada seperti itu perasaan seseorang. Maka jaga juga muruah si penerima bantuan kita. Kalau dapat orang lain nggak mengetahui kebaikan kita itu. Ini dari bentuk kita menjaga muruah daripada si penerima sedekah kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.